Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Since Grade 1 From Grade 1 to Real Life. Ini kita syuting jam 11 besok hari Senin. Terima kasih infonya. Kita perkenalan lagi tapi sama zodiak masing-masing. Oh, bahasa zodiak langsung ya. Berarti tahu kan mau ngebahas apa ini? Jauh. Dari siapa dulu deh? Dari lu yang paling. Oke, nama gua Yoga. Zodiak gua itu Leo. Gua Reza, zodiak gua Libra. Gua Valdi, zodiak gua Pisces. Pisces. Lupa zodiak. Gue Fidel, zodiak gue Capricorn. Oke. Ini berarti kayak mewakili elemen kita masing-masing ya. Di zodiak Iya, elemen bener ya. Iya, sign. Ini kita beda-beda ya, kalau nggak salah ya? Beda-beda. Lu Capricorn kan? Capricorn. Lu Capricorn tuh tanah ya, apa sih? iya. Earth ya. Earth sign. Lu top berarti top. Apa tuh? Top. Iya, top. Oh, top. Iya. 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 Next. Lu kalau Pisces Gua water sign, zodiak air. Iya. Libra tuh kalau nggak salah Gua air ya. Katara berarti. Udara ya. Iya. Iya. Lu udara. Kenapa Katara? Libra udara. Leo berarti yang si Lu eng. Ya gue eng. Oh Iya. yang patah. Iya, gua apa tadi? Tadi Leo tuh Api ya? Api. Yang Sai. Zuko. Tapi ngomong-ngomong zodiak ya, kalau gua nggak percaya sih. Lu yang nggak percaya. Gua nggak percaya sama zodiak dan gua nggak mengikuti itu. Gua cuma sekedar tahu itu juga dari orang. Zodiak gua Leo gitu. Ini kan udah masuk Agustus nih. Iya, benar. Oh iya benar. Happy birthday Yoga. Belum. Mungkin berapa pas ya? video ini tayang, Udah 6 tahun ya. Izin jumping. Jumping. Oh jumping. Jumping. Nah kalau lu gimana Jalur? Gue buat fun aja sih. Karena dulu gue juga yang tipikal kagak ngerti sama sekali nih zodiak. Misalnya Libra tuh kayak gimana sih, Gemini kayak gimana sih. Tapi kayak makin kesini kayak makin jadi kayak topik atau obrolan ya. Iya. Jadinya kayak ngikutin juga. Nah mungkin kalau bedanya sama Valdi, lu kan ngikutin Iya, gua sebagai pengetahuan kan. Ahli zodiak sekarang ya. Ahli zodiak. gua demen bacanya, demen baca aja. Tapi bukan yang ramalannya, tapi lebih ke yang ke karakter Fun fact, aja, fun fact. karakter. Fun fact, kalau orang elemen ini karakternya kayak gimana gitu. Tapi kalau untuk yang ramalan percaya. zodiak hari ini, Gua enggak juga sih. itu aneh tuh kalau menurut gua. Kalau lu Del? Gue sama buat fun sama jokes juga sih kalau buat obrolan kalau gue. Lagi kalau misalnya lagi PDKT itu lumayan kepake tuh obrolan zodiak. Ouch. Walaupun kadang cewek Pengaruh ya? ya seenggaknya ada topik aja, obrolan jadi iya. topik Ada obrolan menarik yang ya. fun lah menurut gue, zodiak tuh salah satu obrolan yang fun. Ini agak unik ya. Laki-laki bahasa zodiak di malam hari. Why not? Di malam Senin lagi nih. Senin Amali sih gue. Nah ngomong-ngomong zodiak sih sebenarnya di yang tadi gue bilang kan gue nggak terlalu percaya nggak dan gue percaya. juga baru tahu nih zodiak itu ada Oh, iya. elemennya api, air, udara, tanah, batu. Iya. Gue baru tahu sekarang nih itu ada pengaruh nggak sih sebenarnya menurut lu? Kayak yang kan lu mengikuti nih, lu baca tentang riset lah tentang zodiak ini. Ada pengaruh nggak sih ke ibaratnya kayak ke secara sains ya, gue ngomong secara sains, gue tanya ke sains secara orang awam yang ngerti zodiak, pengaruh nggak kayak ke tadi kehidupan orang atau ke karakteristik orang, ke sifat orang? Ya zodiak itu bukan sains sih. Zodiak itu kan dia horoskop. Itu masuknya ke astrologi. Astrologi itu kalau di KBBI kalau gua nggak salah ya, nanti bisa dicek. Itu artinya adalah ramalan cakrawala. Cakrawala. Jadi kayak Keren. Keren sih. ilmu perbintangan. Masih Gitu. bintang. Nah itu nanti sumbernya itu ke mitologi, baliknya ke Yunani gitu, baliknya ke arah Yunani. Orang-orang dulu ngebaca ke karakter, itu kan bagian dari kepercayaan mitos-mitos gitu kan. Nah itu nggak ada kaitannya dengan sains gitu, nggak ada. Sedangkan kalau sains itu kan dia lebih ke sifatnya itu empirik, harus berbasis data-data terdahulu, ya berbasis teori. Ya harus berbasis standar ilmiah lah. Nah kalau zodiak itu biasanya dari tradisi lisan,
tipikal-tipikal orang membaca dahulu lah. Kayak misalkan kalau kita kan juga ada mitologi kesukuan kan. Kayak misalnya orang dulu nih ngomong katanya suku Sunda dengan suku Padang tuh nggak bisa ketemu. Ya Nggak karena cocok. nggak cocok gitu. Karena zaman dulu tuh pernah ada peperangan antara kerajaan Sunda dengan ya wilayah Padang. Tapi itu ternyata banyak juga kok yang berjodoh berhasil gitu. Atau mungkin kayak di Jawa kayak weton kali ya. Iya kan weton nggak sih kayak hari-hari di Jawa ada yang kalau lu lahir di hari ini bulan ini lu gimana karakternya gitu ya. Iya. Mungkin ya. Ya itu sama aja kayak orang dulu tuh. Orang dulu kan kalau berlayar ke lautan itu kan kayak modal pasrah. Dia ngikutin arah angin. Belum ada. Sebenarnya modal Nggak- lokpos, modal lokpos. Apa tuh? Modal lokpos. Lokpos. Apa siapa ya? One Piece Pak. Aduh, gue nggak ngikutin. Sorry bro. Iya, ya kan maksudnya arah angin ngikuti nggak bisa berbasis sains kan dulu, ya kan. Nah itu ya jadi nggak bisa lah dipertemukan antara zodiak dengan sains ini. Jadi zodiaknya emang buat have fun aja sebenarnya. Gitu. Nah tadi yang lu bilang kan ada apa namanya elemen-elemen tadi. Setiap elemen itu kayak punya karakter yang masing-masing yang atau enggak? Nah, based on yang gue baca, nah zodiak fire sign kayak yoga ini tipikalnya tuh kalau disebut satu kata kunci, ya fire sign itu energik, ya itu mewakili tiga Mewakili Jel. Kira-kira energi nggak? Energi. energi. 6 tahun ke belakang gue liat juga energi. Lu kalau Leo, Yes, ya. Aries dan Sagittarius. Nah itu ya mewakili energik gitu, kayak lebih energik. Kalau Libra. udara ya. Udara tuh ada 3, Libra, Gemini, Aquarius. Itu biasanya kata kuncinya adalah komunikatif. Iya, komunikatif, ceria, kata gitu sih. Enggak sih gue ngeliat Dari luar ceria. Fun-fun Iya. aja. Makanya gue awalnya ngiranya dia Scorpio. Kenapa? Karena apa? Karena Scorpio yang gue baca itu dia punya aura misterius. Gitu, aura misterius yang lebih memendam aja gitu. so misterius lu. Tapi kan di selain zodiak tuh ada yang kayak moon rising, lo pernah dengar yang kayak gitu-gitu? Iya, Nah, iya. iya. Nah itu gue nggak begitu. Lo enggak ya, lo enggak. Nggak. Jadi kayak kita tuh moonnya tuh bisa zodiak yang lain ya kan? Kalau Iya. nggak salah. Lebih ke condong kita sebenarnya zodiak apa? Iya, Ya, dari moon risingnya. Mutasi apa sih? Nah itu bisa cek nanti. Iya. Nanti kita ini. ChatGPT. Iya. Nah lanjut Capricorn. Earth sign, Earth sign. Capricorn, Virgo, dan Taurus. Itu art sign tiga-tiganya. Keras kepala enggak ya, bukan itunya. Iya. Ya ada, ya lebih konsisten, monoton. Makanya ya keras kepala juga bagian dari konsisten kan. Keras kepala. Iya, Iya. batu. Oke. Negatif ya. Batu. Terus, Sama suka kerja katanya, gila kerja katanya. iya, ya semuanya juga suka kerja sih. Gila kerja. Iya. Terakhir. Sign air. Water sign, Pisces, Pisces. Bisa. Scorpio, Cancer. Nah itu lebih emosional, lebih deep, lebih care. Satu kata ya, emosional. Oh, pantas Emosional. marah-marah mulu. Masa sih? Emo, cowok emo. Iya, emosional. Wih, Malu gua nih. kurang cocok ya enggak? Jangan hatiku cengat-cengat. Susah. Udah nggak bisa. Ya ya. Terus Tadi ya apa namanya elemen-elemen tadi kenapa bisa kayak setiap orang punya ciri khas itu sebenarnya diambil dari mana sih? Maksudnya ilmu itu diambil dari mana gitu loh? ya kalau dibilang ambil dari mana, balik lagi ke mitologi. turun-temurun ya Iya, gitu ya? turun-temurun. Oh jadi bagian emang dari nggak ada penjelasan secara spesifik. Balik lagi Nggak karena zodiak bukan. nggak ada kitab sucinya. Nggak ada kitab sucinya. Itu bagian dari kepercayaan orang-orang terdahulu bagaimana membaca karakter orang. Kalau dalam ilmu sastra itu bisa masuknya ke folklore juga sih. Folklore itu tradisi turun-temurun yang kita ketahui. Agak unik juga karena kadang-kadang zodiak itu orang merasa relate aja ketika membacanya. Jadi bias ya kadang-kadang kayak Iya. kita cuma ambil Baik, yang jadi kayak baik. yang baik-baik aja. Iya. Sugesti sih sebenarnya itu Iya. permainan kata yang kayak Kalau menurut lu ya, iya menurut gua tuh no kayak offense buat iya buat yang orang percaya zodiak no offense karena kalau menurut gua kenapa bisa sesuai itu ya pertama kayaknya
dipas-pasin nih dengan kondisi kita saat ini loh gitu sih. Dan yang baik-baik aja kalau misalnya ngomongin kayak ramalan tadi kayak gitu. Iya. Makanya gue sampai sekarang nggak perlu percaya sih. Nggak percaya lah. Oke, kalau misalnya gue coba tanya ya, dari kacamata gue nih, misalnya gue nebak aja ya, asal-asal. Misalnya Reza kan Libra. Libra tuh dikenal pelin-pelan. Nah, Udah pasti. Lihat aja logonya, lambangnya. Gua juga pelin-pelan, gua. enggak, maksudnya berdasarkan konteks lu nih, Za. Pelin-pelan tuh kayak gimana menurut lu? Kalau sebetulnya kalau balik lagi, ya Libra yang paling stereotip Bimbang. tadi ya, pelin-pelan, bimbang, indecisif. Kalau di gue mungkin kayak, gue bisa nih misalkan harus mutusin sesuatu, udah kayak udah mau deadline, udah mau itu, gue bisa berubah tuh plan. Kalau Leo nih, yang gue baca Leo itu sarkas. Pasti gimana ya? Gue tuh the point. Ya, to the point. The point. Iya, begitu. Terus apa lagi? Dia lebih energi gimana ya? Straightforward Iya. kali ya. Tapi Leo itu dikenal juga zodiak family man. Zodiak yang tipikal yang setia, yang apa sih namanya? Love language-nya itu nge-provide pasangannya gitu. Selalu ada. Betul. Betul ya kalau gitu. Karena baik. Lo katanya nggak percaya, tapi lo ngerasa betul. Karena positif dia. Iya betul. Ya karena positif ya. Kalau Capri gimana Fidelnya? Kalau Capri, ya orang bilangnya Capri itu father of zodiak. Deh gila. Father of Tua zodiak. dong gua. Iya, Bapak. Babe. Kenapa father of zodiak? Iya, kenapa bro? Udah Karena dari Januari. Iya, apa dia kambing? Nah, Gue juga nggak tahu ya asal-usul father of zodiak itu apa, tapi emang gue baru tahu nih. Capri itu dikenal dengan hobi kerja. Ya, terus abis itu konsisten, tekun ya. Nah, itulah yang membuat dia mungkin orang tuh terinspirasi dengan konsistensinya dia, hobi kerjanya gitu. Kalau Pisces itu ikan, gambarnya ikan ya. Amis. Lambangnya ikan. Lambang ikan. Bagaimana ikan itu dia mengalir. Ngalir aja. Iya. Ikutin arus. Ngikutin arus. Kayak dulu Iya, ya. makanya tergantung cuaca juga. Kalau Bisa ikan itu kan menyesuaikan. bisa kadang bisa menyesuaikan orang. Kemudian berarti? Hah? Kemudian juga. Tapi yang lebih terkenal dari Pisces itu terkenal zodiak yang romantisnya tinggi katanya. Tapi nih pendapat lu di kita ngomongin tadi kan karakteristik masing-masing zodiak. Kenapa dari semua zodiak yang paling jelek stereotipnya red di flag traits ya red flag lah, apalah ini tentang Mana-mana. orang-orang ini itu Gemini. satu Gemini. Pertama lu setuju apa enggak, terus tanggapan lu gimana? berat. Kepang dong gimana? Itu Seolah-olah jadi Gemini. gue nggak sepenuhnya setuju. Jadi gini, gue kebetulan lumayan baca banyak ya soal Gemini ya. Lumayan ketemu banyak orang yang Gemini juga. Dan sahabat gue juga ada yang seorang Gemini. Cocok. Tapi memang dari gambarnya Gemini itu kan muka dua ya, ada dua mukanya. Jadi nih. bukan kembar ya itu ya, bukan banyak kembar ternyata. Twin. Baik kembar. Iya. Ternyata bukan dua ya. Atau bukan? Iya, memang dikenalnya zodiak manipulatif, bermuka dua. Gitu. Iya. Tapi gue bukan punya ya. Bapak gue Gemini, adik gue Gemini. Oh iya. Iya, nggak red flag menurut gue. Emang ya red flag itu balik lagi ke orangnya sih. Kalau red flag ke Pisces juga ada yang red flag. Leo juga ada yang red flag. Iya sih. Iya. Tapi Gemini tuh buruknya ini Gemini tuh gini. Ini yang gua ambil based on yang gua tahu ya. Ya. Gemini itu ketika putus Itu itu kalau di relationship. relationship Gemini itu ketika putus pertama dia langsung cut off. Oh iya. Ya, seminggu kemudian langsung dapat pacar baru. Tapi dia sebenarnya belum tentu suka. Sama yang baru ini. Iya. Oh jadi cuma kayak jadi pelampiasan. pelarian. Bukan pelampiasan juga sebenarnya. Karena gini loh, apa yang gue mau ngejelasin tapi gue susah ngomongnya. Ketika Gemini itu putus, dia ngerasa kosongan hidupnya. Ya. Dia sebenarnya cari teman untuk ngobrol. Kebetulan teman buat ngobrol ini nyantol nih sama dia. Jadi ya udah. Jadi Usahain ya aja udah disingkat. terusin aja dulu meskipun dia nggak suka. Kita lihat aja nanti ke depan. Gitu. Jadi karena Gemini Dia nggak pure emang. ya, karena Gemini itu zodiak yang komunikatif. Gemini itu zodiak yang komunikatif. Ketika putus, dia nggak bisa komunikasi, nggak bisa. Itu ngerasa hampa banget bagi dia.
Jadi ya udah gue pacaran lagi aja meskipun gue nggak suka. Nah, gimana teman-teman menurut kalian yang Gemini? Bener nggak nih? Iya, Ingat nggak? Atau teman kalian yang Gemini bener nggak tuh kayak gitu? kayak gitu. Nah itu yang Dia disebut tetap ya red yang flag. dibilang Gemini itu bermuka dua dan refleks karena kok baru putus langsung move on. Iya, padahal dia komunikatif aja Iya. gitu. Iya, emang teman Friendly. ngobrol. Iya. Butuh teman Tapi ngobrol. bisa aja kamu kebetulan ketika dia ngobrol sama cowok atau ngobrol sama cewek, orang itu langsung kepancing aja gitu. Makanya jangan terlalu berhati besar banget sama Gemini. Di, jadi gimana deh kalau zodiak itu menurut pandangan Islam gimana? Kita harus percaya pertama sebagai seorang muslim bahwa segala sesuatu yang menciptakan dan yang membinasakan adalah Allah. Ya, termasuk bagian daripada yang menggerakkan, ya. Jadi dalam Al-Qur'an kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian semuanya dan Allah yang menggerakkan kalian. Ya, jadi kita ini bisa tangan kita bisa bergeser begini itu kan siapa ini? Yang gerakin Allah. Dengan izin Ya, Allah gitu. semuanya berdasarkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa memberikan pengaruh, yang memberi dampak kecuali dari Allah semuanya. Nah, dalam masalah zodiak dalam agama Islam ya yang gue pelajari itu ada kalau kita bicara ilmu tasawuf itu ada namanya sifat adi namanya. Ya, sifat adi. Sifat adi itu kalau dalam bahasa ilmiah diartikan sifat manusiawi. Manusiawi. Kayak gini misalnya contohnya. Fidel makan. Iya, Fidel makan. Iya, Manusiawi. manusiawi. Efek dari makan apa? Kenyang. Kenyang. Fidel makan jadi kenyang. Ya, yang memberikan kenyang itu Allah. Tapi bisa nggak Fidel makan nggak kenyang? Bisa. Bisa. Bisa aja. Allah. Makannya kurang. Iya. Jadi nggak kenyang. Iya. Kemudian ada cuaca mendung. Wah hujan nih. Gitu. Tapi bisa nggak hujan itu mendung itu nggak hujan? Bisa. 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 Jadi segala potensi itu semua balik ke Allah. Gitu. Oke. Nah kita nggak boleh mempercayai sifat adi, sifat yang berulang itu. Makan kenyang, mendung, hujan itu sebagai kepercayaan yang mutlak. Kalau mendung, oh pasti hujan. Gue yakin banget pasti hujan, nggak bisa. Karena itu bagian dari sifat adi, itu karunia yang Allah berikan. Meskipun itu berulang-ulang. Ada orang kena azab, ya dalam teks Islam klasik nih. Salah satu, gue pernah baca di dalam teks Islam klasik, salah satu orang pembunuh sahabat Nabi. Pembunuh sahabat Nabi. Dia meninggalnya kenapa? Coba. Kenapa? Minum gak kenyang-kenyang. Minum sampai minum gak kenyang-kenyang. Akhirnya bocor Ini lambung. minum air putih ya? Minum. Iya. Air. Sampai Minum. bocor lambungnya. Sampai bocor. Meninggalnya karena minum gak kenyang-kenyang. Allah cabut kenikmatan minum. Iya. Kenikmatan kenyang minum dari dia. Sampai dia minum gak kenyang-kenyang. Kembung lah ya. Iya. Nggak merasa kembung, Nah. nggak merasa. Bisa nggak Allah mencabut rasa kenyang kita? Bisa. Bisa. Nah, balik lagi ya. Ini ke zodiak. Zodiak itu hanya sebagai tolak ukur, bukan sebagai kepercayaan mutlak. Untuk membaca karakter, untuk membaca orang itu dibolehkan aja sebagai tolak ukur. Tetapi balik lagi itu hanya sifat manusiawi, tidak bisa menjadi kepercayaan mutlak gitu. Dan dalam Islam sendiri, gue pernah ada teks nih ya dalam teks, gue kan kebetulan studi Islam nih. Ya yoga nggak percaya juga nggak apa-apa. Ada sebuah kitab ya, kitabnya itu mirip ke hitung-hitungan yok. Jadi gimana kita itu setiap manusia yang dilahirkan itu dihitung tanggal lahirnya, dihitung bulannya, dihitung hijriahnya, dihitung malamnya, terus kemudian dikali-kalikan itu ketemu tanggal meninggalnya. Oh, kayak numerologi gitu. Iya, ketemu. Tanggalnya itu spesifik tahun dan hari. Relatif, tetapi mendekati. Dan ini pernah dipraktekkan oleh guru gua. Ya, kebetulan guru gua mendapatkan ilmunya, tapi dia nggak pernah menyebarkan ke murid-muridnya. Itu menjadi rahasia dia. Itu untuk membaca, Garis tangan. bukan untuk membaca. Ya, pokoknya ada seseorang yang datang mengadu orang tuanya sudah
sakit gitu. Terus kemudian ditanya gini, terus dihitung pas sudah 3 hari kemudian kiai gue nelpon muridnya itu, waktunya nggak lama lagi. Ternyata bener nggak lama lagi, seminggu kemudian meninggal. Berarti praktek itu sampai sekarang masih ada ya gitu. Ada gitu. Dan itu ilmu Islam, ada hitungannya. Tapi balik lagi itu hanya relatif potensi, Nggak bisa dijadiin patokan. nggak bisa nggak dijadikan jadi patokan. sesuatu yang mutlak. Nah, kayak gitu. Bener deh. Oke, itu cukup. Nah, itu tadi ya zodiak. Itu tadi pembahasan zodiak dan ada sedikit yang tercengang mungkin di akhir gue ya. Tentang Insight rumah. baru, insight baru Insight buat baru. gua, insight baru buat kalian juga. Nah, menurut kalian zodiak itu tanggapan kalian mengenai zodiak itu gimana? Kalian tim yang percaya zodiak atau tim yang menjadikan zodiak itu hanya sebagai hiburan aja? Ya, itu. Kita balik lagi ke kalian atau komen di bawah ya pembahasan tentang zodiak ini menurut kalian gimana? Oke, sekian dari kita since grade 1. Kita pamit dan juga jangan lupa untuk ikutin kita di sosial media lain. Kita ada di TikTok, Instagram, dan juga kita nanti akan aktif juga di Snack Video. Untuk linknya di mana, kalian bisa cek link deskripsi di bawah. Kalau mau follow member-member dari since grade 1 juga boleh ya. Boleh. Lu Dengan kepo senang hati. kehidupan ya Fidel gimana, bisa follow tuh di bawah. Oke, dan jangan lupa untuk Ideal doang. share dan subscribe channel Since Grade 1 agar kita semakin berkembang gitu ya dia, dan kedepannya semakin bermanfaat nih Ya, bagi yang nonton, bagi kita juga. Gue Yoga, Gua Reza. Gue Valdi. gue Fidel. kita dari Since Grade 1 undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum.